Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raden Siti Aisyah, peserta PPG Angkatan 1 dalam jabatan tahun 2020 dengan nomor daftar ujian 2020206815. Pada hari ini, saya akan melakukan praktik pembelajaran pada siswa kelas 6, tema 5, subtema 1, pembelajaran 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Biasa. Ya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Nah, baiklah. Sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Untuk pembelajaran pagi ini, silahkan Ibu minta Fitri untuk memimpin temannya berdoa. Ayo silahkan Fit. Siap gerak. Berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Bagus. Nah, anak-anak coba perhatikan teman-teman kalian apakah hari ini hadir semua? Hadir. Ya, baiklah. Nah, sebelum kita melanjutkan ke pembelajaran, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu bersama-sama ya. Ibu tampilkan dulu di layar instrumennya. Silakan ditunggu. Kali ini kita akan belajar tentang tema 5 wirausaha, subtema 1 kerja keras berbuah kesuksesan, pembelajaran 3. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah apa saja ya? Yang pertama, dengan melakukan percobaan tentang sifat magnet, siswa bisa menganalisis sifat-sifat magnet secara tepat. Yang kedua, setelah melakukan percobaan tentang sifat-sifat magnet sesuai LKPD, siswa mampu menyusun laporan hasil percobaan tentang sifat-sifat magnet secara benar. Dan yang ketiga, dengan membaca petunjuk dan contoh teks, siswa mampu mengidentifikasi komponen tujuan dan manfaat teks formulir dalam kehidupan sehari-hari secara benar. Dan yang keempat, dengan membaca petunjuk dan contoh teks, siswa mampu menulis hasil pengamatan tentang komponen, tujuan, dan manfaat teks formulir dalam kehidupan sehari-hari secara rinci. Nah,
anak-anak, ada beberapa tahapan yang akan kalian lakukan pada pagi hari ini. Yang pertama, nanti kalian akan melakukan percobaan tentang sifat-sifat magnet. Setelah itu, secara berkelompok, kalian melakukan percobaan tersebut, lalu mempresentasikan hasil percobaannya. Setelah itu dilanjutkan dengan kegiatan mengisi formulir, menjawab pertanyaan tentang formulir, dan mengerjakan FKPD serta evaluasi. Nah, sebelum Ibu lanjutkan, Ibu tanya dulu, apakah kalian masih ingat tentang pelajaran kemarin? Nah, Ya. kemarin kita belajar tentang apa? Formulir dan magnet. Iya, kemarin kita belajar tentang jenis-jenis magnet dan formulir. Bagus sekali. Ya, bagus sekali, murid-murid Ibu hebat ya, masih ingat tentang pembelajaran yang kemarin. Nah, kalau kemarin belajar tentang jenis-jenis magnet, untuk hari ini kita akan belajar tentang sifat-sifat magnet. Magnet itu banyak sekali manfaatnya dalam kehidupan kita. Banyak benda-benda di sekitar kita yang menggunakan magnet. Nah, apakah kalian tahu benda apa saja ya yang menggunakan magnet? Kulkas. Ya, bagus, kulkas. Lagi siapa? Apa lagi? Oh, tempat pensil. Lagi apa? Selain itu? Jar. Iya. Itu adalah contoh-contoh benda yang menggunakan magnet. Coba sekarang coba perhatikan tempat pensil kalian. Siapakah tempat pensilnya yang menggunakan magnet? Saya. Tempat pensil siapa? Oh ya, Amel ya. Bagus, Mel. Coba Amel sekarang perhatikan tempat pensilnya Mel. Menurut Amel, tempat pensilnya Amel itu magnetnya berbentuk apa? Berbentuk batang. Iya, itu bentuknya seperti magnet batang. Ya. Nah, anak-anak, sekarang kita akan belajar tentang sifat-sifat magnet. Ayo perhatikan layar berikut. Nah, ayo sekarang perhatikan. Ibu ulangi lagi. Tadi benda-benda di rumah kalian, iya. Benda apa saja yang menggunakan magnet? Kulkas. Kulkas, bagus. Lagi. Speaker. Speaker, ya bagus, itu juga menggunakan magnet. Yang lain? Pensil. Tempat pensil, Lemari. bagus. Coba Ibu Lemari. tanya. Iya, Ibu tanya. Hari ini yang bawa tempat pensil yang menggunakan magnet siapa? Ayo perhatikan. Saya, Bu. Coba Amel tunjukkan Mel. Lipi. Ditunjukkan ke Ibu sama teman-temannya tempat pensilnya. Kurang ke atas Mel, pegangnya Mel, kurang ke atas. Ya, betul. Tempat pensil seperti itu yang menggunakan magnet ya. Bisa menutup dengan baik meskipun tidak ada resletingnya maupun kancing penutupnya ya, tapi bisa menutup dengan rapat karena ada magnet. Kira-kira menurut Amel, bentuk magnet pada tempat pensil Amel itu berbentuk apa? Magnet batang. Magnet batang, bagus, masih ingat ya kemarin kita sudah belajar tentang magnet, bentuk-bentuk magnet. Sekarang ayo perhatikan layar yang sudah Ibu tampilkan ya pada screen kalian. Kira-kira apa ya yang akan terjadi jika kedua magnet itu didekatkan? Akan menempel. Akan menempel. Iya, Fitri, menurut Fitri bagaimana, Fit? Akan menempel. Akan menempel. Apakah akan menempel saja ya? Nah, nanti anak-anak kita akan belajar lebih lanjut tentang sifat-sifat magnet. Bagaimana, apa yang akan terjadi jika kedua magnet itu didekatkan? Apakah hanya akan menempel saja? Atau akan terjadi hal-hal yang lain? Nah, kalian akan mempelajari lebih lanjut pada kegiatan berikut ini. Nah, sekarang Ibu tanya, kalian sudah membawa bahan-bahan yang sudah Ibu minta? Oke. Yes, nah, baiklah sekarang
Silahkan dikeluarkan bahan-bahan itu ya. Hari ini kita akan melakukan percobaan tentang sifat-sifat magnet. Silakan kalian keluarkan bahan-bahan yang sudah Ibu minta untuk disiapkan. Magnetnya, peniti. Coba tunjukkan sama Ibu semuanya. Magnetnya, ayo bawa semua tonda. Oke, bawa. Peniti sekarang ditunjukkan penitinya mana? Oh, Iya, bagus. Penjepit kertasnya, Sahril. Sahril bawa penjepit kertasnya untuk hari ini. dijepitnya sekali. Oh iya, itu penjepit kertasnya. Pensil, kalian bawa pensil? Oke. Pulpen? Pulpen? Oke, bagus. Kertas. Selembar kertas ya, selembar kertas saja. Oke, Sahril belum menunjukkan kertasnya, ayo Sahril. Kelompoknya Sahril belum menunjukkan kertasnya. Mana kertasnya? Oke, bagus. Sudah dipegang Akbar ya? Sohib dipegang Sohib kertasnya. Ya, bagus. Nah, anak-anak, hari ini kan kita akan melakukan percobaan tentang sifat-sifat magnet. Kalian sudah menyiapkan bahan-bahannya. Sekarang, silahkan kalian lakukan langkah-langkah kegiatannya sesuai dengan screen yang Ibu tampilkan atau pada buku siswa kalian. Bisa dilihat di situ. Nah, Ibu bacakan kegiatan yang pertama ya. Yang pertama, kalian dekatkan kutub yang senama. Kutub yang sama itu kan sudah ada tulisannya ya, magnetnya ya. Ada kutub utara dan kutub selatan. Nah, yang senama itu utara dengan utara, selatan dengan selatan. Nanti amati ya, apa yang akan terjadi, menempel atau tidak menempel, seperti itu. Kegiatan itu dilakukan dari poin 1 sampai poin 8. Nanti setelah selesai, kalian silahkan mengisi LKPD, mengisi laporan hasil percobaan pada buku siswa kalian halaman 27. Nah, itu nanti mengisi ya. Mengerti dengan tugasnya hari ini? Insya Allah. Ada yang ditanyakan? Oh, tidak. Oh, tidak ada, sudah mengerti. Oke. Kira-kira Ibu kasih waktu berapa menit untuk melakukan percobaan ini? 10 ya? 20. Hah? Berapa N? 15. 15 ya. Ibu kasih waktu 15 menit dengan membuat laporan percobaannya ya, melakukan percobaan dengan mengisi laporan percobaannya pada buku siswa kalian. Oke, baik, sekarang silahkan dikerjakan. Saling membantu ya. Nah, bagus, dengan temannya saling membantu. Ada yang kameranya diposisikan biar terlihat. Dekatkan kutub yang sama dari kedua magnet. Ayo, dekatkan. Kutub selatan. Yang sama kedua dari magnet. Dekatkan kutub selatan. Ya, yang sama utara dengan utara, selatan dengan selatan. Itu maksudnya yang sama ya, Nak ya. Ini sama dengan dia. Ya, nanti ditulis nomor 1 menempel atau tidak menempel hasilnya seperti itu. Nomor 2 menempel atau tidak menempel seperti itu ya. Dengan penjepit kertas. Menempel. Nomor 2, dekatkan kutub yang berbeda dari kedua magnet. Tidak menempel. Aduh. Itu kan air masker. 3, dekatkan magnet dengan penjepit kertas. Menempel. Nomor 3, Jafi. Dekatkan magnet dengan pensil. Kertas. Tidak Menempel. Ih, cepat banget. dekatkan dengan peniti. Menempel dan Akbar bantu juga, Bar. Bantu juga. Nah, Sohib juga ya, saling bekerja sama ya. Tidak menempel. tidak menempel.
Dekatkan Letakkan letaknya di atas kertas, yang letaknya yang lain di bawah kertas. Tempat di bawah kertas yang pertama geser magnet yang di bawah, di bagian bawah. Nah, mengerti untuk poin 8? magnet di atas. Nah, Yang satu lain. magnet diletakkan di atas kertas ya. Magnet yang lainnya ada di bawahnya, lalu digeser-geser magnet yang di bawah. Apa yang akan terjadi dengan magnet yang di atas? Apakah diam saja atau ikut bergerak-gerak? Bergeser. Ya, ditulis Sohib, pintar Sohib. Ditulis. Habis dijawab ditulis ya. Menempel dan bergeser. Di apa pi pertama? Coba Ibu tanya, sudah selesai percobaannya? Belum. Oh belum, ya dilanjutkan dulu. Yang sudah bisa dilanjutkan dengan membuat laporan hasil percobaan. Menempel pi nomor 2. Dekat dengan penjepit kertas menempel. Jadi nomor 4 ya. Ulang. Ya, 1. ya bisa. Nomor 4. Nomor 4 tidak menempel. Dengan kertas. Tidak menempel. Nomor 3. Nomor menempel. Ya. Nomor 4. 5 nomor 6 Menempel. nomor 8 menempel juga bergeser. Nomor 5 menempel dan bergeser. Menempel. Jauh tidak menjadikan Sudah? Ibu coba Ibu tanya, melakukan percobaannya sudah? sudah. Pekebun. Tidak menempel. Nah, sudah diisi? Sekarang dilanjutkan dengan mengisi. Sudah. Sudah? Oke. Kalau sudah selesai, Ibu minta kelompoknya Fitri untuk membacakan hasil percobaannya. Siapa yang akan membacakan, Fitri atau Sofi? Salah satu saja. Ya, itu dibaca Fit, hasil percobaannya bagaimana? Menempel. Perkenalkan namanya dulu Fit. Assalamualaikum, perkenalkan namanya, lalu dibaca hasil percobaannya bagaimana. Seperti itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitria Ramadhani. Ya, langsung ke hasil percobaan aja Fit, yang dibaca hasil percobaannya saja. Dekatkan kutub yang sama dari kutub kedua kutub magnet tidak menempel. Ya, terus. Jangan dekatkan kutub yang berbeda dari kedua magnet. Dekatkan kertas menempel. Jangan dekatkan magnet dengan kertas tidak menempel. Dekatkan magnet dengan pensil tidak menempel. Magnet dengan peniti menempel. Dekatkan magnet dengan pulpen tidak menempel. Letakkan satu magnet di atas kertas
dan letakkan yang lainnya di bawah kertas dapat di bawah magnet yang pertama. Geser magnet yang di bagian bawah, menempel dan bergeser. Bagus, ditutup. Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba, tadi kalian sudah memperhatikan hasil yang sudah dibacakan oleh kelompoknya Fitri? Oke. Menurut, coba, sekarang menurut kalian bagaimana jawabannya kelompoknya Fitri? Sudah betul? Apakah sama dengan hasil percobaan kelompoknya kalian? Eni, Ya. apakah sama dengan kelompokmu En hasilnya? Ini sungguh berbeda. Sama. Sama. Untuk kelompoknya Saril, bagaimana Saril? Kelompoknya Saril, apakah sama dengan hasilnya kelompoknya Saril? Tidak. Oh, tidak sama. Oke. Yang berbeda yang mana, Nak? Sama, Bu. Sama. Yang berbeda. Jawabannya Fitri sama dengan jawabannya hasil percobaan kelompoknya Saril. Oh iya, sama. Nah, sekarang anak-anak, kalau kalian sudah melakukan percobaan tentang sifat-sifat magnet, jadi perlu kalian ketahui bahwa magnet itu memiliki beberapa sifat istimewa. Nah, apa saja ya sifat-sifat magnet biar kalian lebih memahami tentang sifat-sifat magnet. Dan sebelum Ibu jelaskan lebih jauh, coba perhatikan video yang akan Ibu tayangkan pada layar berikut. Hai semuanya, kali ini kita akan belajar tentang magnet dan sifat-sifat magnet. Sudah siap untuk belajar bukan? Yuk kita simak. Nah, kamu pasti pernah melihat atau mempunyai kotak pensil yang seperti ini, atau tas dengan kancing yang seperti ini, kompas yang kamu gunakan sebagai alat penunjuk arah, mobil pengangkut barang rongsokan, dan kulkas yang kamu hiasi dengan berbagai pernak-pernik. Kamu tahu tidak, benda-benda tersebut mengandung magnet. Apa itu magnet? Kata magnet berasal dari bahasa Yunani magnetis litos, yang berarti batu magnesian. Batu magnet pertama kali ditemukan di Magnesia, yaitu sebuah wilayah di kota Yunani pada masa lalu yang kini bernama Manisa. Nah, dapat kamu lihat Manisa itu berada di wilayah Turki. Wah, indah sekali bukan? Magnet memiliki gaya yang dapat menarik benda-benda di sekelilingnya yang disebut dengan gaya magnet. Kekuatan gaya magnet tergantung pada jarak benda dan ketebalan benda. Berdasarkan cara terbentuknya, magnet dibagi menjadi dua, yaitu magnet alam dan magnet buatan. Magnet alam adalah magnet yang berasal dari alam tanpa buatan manusia, contohnya batu hematit dan lodestone. Magnet buatan adalah magnet yang dibuat oleh manusia dari logam tertentu. Contohnya, magnet silinder, batang, jarum, ladang, dan keping. Nah, untuk selanjutnya, kita akan belajar mengenai sifat-sifat magnet. Kamu tahu tidak sifat-sifat magnet itu apa saja? Nah, yang pertama, magnet memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Yang kedua, magnet dapat menarik benda-benda tertentu yang disebut benda magnetis, contohnya seperti gunting, paku, dan jarum. Yang ketiga, kekuatan magnet terletak di kedua kutubnya, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Sehingga, jika magnet didekatkan dengan benda magnetis, maka benda-benda tersebut akan menempel pada kedua ujung magnet. Daerah di sekitar magnet yang masih mendapatkan pengaruh gaya magnet disebut medan magnet. Sifat magnet yang keempat adalah kutub magnet yang senama bila didekatkan akan tolak-menolak. Sedangkan jika kutub magnet yang tidak senama didekatkan, maka akan tarik-menarik. Nah, kamu sudah tahu bukan tentang magnet dan sifat-sifat magnet? Sampai jumpa, terima kasih. Nah, anak-anak, tadi kalian sudah melakukan percobaan, sudah melihat video ya tentang sifat-sifat magnet. Jadi, berdasarkan jawaban kalian, tadi kan waktu di awal-awal Ibu tanya, apa ya yang akan terjadi kalau magnet didekatkan? Kalian kan menjawab akan menempel. Dia akan menempel. Ternyata setelah kita melakukan percobaan, bukan hanya menempel, tetapi juga akan tolak-menolak. Nah, perhatikan sifat-sifat magnet berikut. Yang pertama,
Magnet memiliki gaya tarik. Artinya magnet bisa menarik benda-benda magnetis. Seperti apa tadi yang bisa ditarik oleh magnet? Benda apa? Ada peniti, ya. Iya, ada penjepit kertas. Yang kedua, magnet memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Yang ketiga, kutub yang senama akan tolak-menolak. Utara dengan utara kalau didekatkan akan tolak-menolak. Kutub selatan dengan kutub selatan kalau didekatkan akan tolak-menolak. Selanjutnya, kutub yang tidak senama akan tarik-menarik. Misalnya kutub utara didekatkan dengan kutub selatan, maka dia akan menempel seperti itu. Selanjutnya, magnet memiliki gaya yang dapat menembus benda-benda tertentu, seperti kegiatan yang kalian lakukan pada percobaan kegiatan 8 tadi. Meskipun dilapisi oleh kertas, tapi magnet masih bisa menempel. Yang terakhir, magnet dapat menarik benda-benda tertentu. Selanjutnya apa ya? Anak-anak, apakah kalian tahu benda apa saja yang bisa ditarik oleh magnet? Nah, bahan-bahan yang bisa ditarik oleh magnet disebut benda bahan magnetik atau ferromagnetik. Kalau bahan yang tidak bisa ditarik oleh magnet disebut non-magnetik. Apa saja contoh bahan ferromagnetik? Ada besi, baja, nikel, dan kobalt. Nah, kalau bahan non-magnetik contohnya adalah kayu, emas, plastik, kaca, aluminium, dan tembaga. Itu adalah bahan-bahan yang tidak bisa ditarik oleh magnet. Seperti pensil kalian tadi yang terbuat dari kayu, ketika didekatkan dengan magnet akan menempel atau tidak? Tidak. Nah, karena apa? Kayu termasuk bahan non-magnetik, dia tidak bisa ditarik oleh magnet. Nah, selanjutnya, untuk pelajaran selanjutnya, coba Ibu tanya dulu. Masih semangat untuk belajar hari ini? Masih. Kalau Ibu bilang, halo kelas 6. Hai, bagus masih ingat. Sekali lagi, halo kelas 6. Nah, sekarang Ibu lanjutkan lagi. Dulu, ketika kalian mau mendaftar ke sekolah kalian mengisi formulir atau enggak? Orang tua kalian mengisi formulir atau enggak? Iya, bagus. Amin. Mengisi formulir ya, seperti pelajaran kita kemarin. Formulir itu ketika kita mau mendaftar di suatu perkumpulan. Sekarang kita akan belajar tentang mengisi formulir. Anak-anak, sebelum mengisi formulir, kita harus apa? Membaca petunjuk mengisi formulir. Nah, silakan perhatikan layar yang sudah Ibu tampilkan. Formulir diisi jika kita mau mendaftar pada suatu perkumpulan atau mengikuti suatu perlombaan. Sebelum mengisi formulir, kita harus membaca petunjuk pengisian formulir terlebih dahulu. Selanjutnya, petunjuk itu diperlukan agar kita tidak salah dalam mengisi formulir. Informasi penting yang ditulis dalam formulir meliputi apa saja. Pada bagian-bagian formulir itu ada yang namanya identitas diri, berisi nama kalian, tanggal lahirnya, ya itu disebut dengan identitas. Terus menuliskan tujuannya, serta ada tanda tangan dan nama terang. Saat mengisi formulir, kita harus menuliskan alamat secara lengkap. Kenapa? Agar mempermudah orang untuk menemukan alamat kita atau tidak nyasar. Yang terakhir, kode pos pada bagian alamat juga harus ditulis, karena kode pos itu sebagai rujukan untuk menemukan alamat kita. Nah, anak-anak, selanjutnya silakan kalian perhatikan
buku siswa kalian pada halaman 29, di situ ada formulir klub sahabat Vena. Nah, dilihat ya. Di situ ada contoh formulir pendaftaran suatu perkumpulan namanya klub sahabat Vena. Coba berdasarkan petunjuknya, silahkan kalian isi formulir itu berdasarkan identitas kalian. Ibu beri waktu 5 menit ya. Jangan lupa tulislah dengan tulisan yang bagus dan rapi. Oke, silakan dikerjakan. Petunjuknya dibaca ya, itu diisi dengan huruf kapital. Jadi diisi dengan huruf besar ya. Mengerti kan huruf kapital seperti apa? Oke, Ibu beri waktu 5 menit untuk mengerjakan pengisian formulirnya. Sudah selesai? Sudah, oke. Saril, sudah selesai, Saril? Saril sudah selesai untuk mengisi formulirnya? Ya. Oh, sudah, bagus. Nah, selanjutnya, silakan kalian jawab pertanyaan yang sudah Ibu siapkan nanti pada link LKPD yang Ibu bagikan di grup WA ya. Untuk LKPD-nya sudah Ibu bagikan di grup WA. Nah, anak-anak, setelah kalian menjawab LKPD yang sudah Ibu siapkan, dilanjutkan dengan mengerjakan evaluasi juga pada link yang sudah Ibu bagikan di grup WA. Untuk pengisian LKPD dengan evaluasi bisa dilakukan nanti setelah pembelajaran ini selesai. Nanti hasilnya bisa langsung dikumpulkan kepada Ibu ya. Coba untuk pembelajaran hari ini, apakah ada yang belum dimengerti? Insya Allah sudah mengerti. Sudah mengerti. Baiklah, kalau sudah mengerti, sekarang Ibu yang bertanya kalau kalian sudah mengerti. Tadi kalian belajar tentang apa saja? Ya, bagus. Sifat-sifat magnet dan tentang mengisi formulir. Ya. Sifat magnet, coba Ibu tanya. Sohib, mana Sohib ya? Coba kameranya arahkan ke Sohib Sahril. Mana Sohib? Sohib, Ibu tanya. Kutub magnet itu terdiri dari kutub apa saja? Bagus sekali ya, 2 jempol untuk Sohib, kutub utara dan kutub selatan. Sekarang Ibu tanya sama Akbar. Ayo Akbar. Bar, bisa mendengar suaranya Ibu Bar? Akbar, jika kutub utara ya, didekatkan dengan kutub utara, apa yang akan terjadi? Tidak menempel. Akbar. Mana suaranya Akbar ya? Apa yang akan terjadi? Akan menempel. Tidak mana. Iya, coba diperbaiki lagi. Ibu tanya sekarang sama yang lain. Masih kurang tepat ya Akbar ya. Coba Ibu tanya sama Sofi. Sofi, jika kutub utara didekatkan dengan kutub utara, maka apa yang akan terjadi? Tidak menempel. Bagus sekali, tidak Menolak. menempel, akan tolak menolak. Sekarang Ibu tanya Eni dari tadi Eni belum menjawab. Eni, jika kutub utara dengan kutub selatan didekatkan, apa yang akan terjadi, En? Menempel. Akan menempel. Bagus, itu tentang sifat-sifat magnet ya, berarti kalian Ibu anggap sudah mengerti. Sekarang formulir
sebelum mengisi formulir, kita harus membaca apa? Baca apanya, yo? Petunjuk. Bagus. Jadi sebelum mengisi formulir, kita harus membaca petunjuk pengisiannya. Nah, anak-anak, untuk pembelajaran hari ini, Ibu rasa kalian sudah mengerti. Nanti jangan lupa dilanjutkan dengan LKPD dan evaluasinya ya. Untuk tugas di rumah, silahkan kalian mencari 5 benda yang bisa ditarik oleh magnet. Ya, nanti untuk PR-nya ditulis di buku tulisnya dan difotokan ke Ibu, dikirimkan ke WA ya. Nah, sebelum Ibu akhiri pelajaran hari ini, mari kita menyanyikan lagu Gunung Jompa dulu bersama-sama. Nah, anak-anak tadi sudah ya menyanyikan lagu Daerah Gunung Jompa bersama-sama. Sebelum Ibu akhiri pembelajaran hari ini, jangan lupa selalu menjaga kesehatan dengan mematuhi protokol kesehatan, jaga jarak, selalu pakai masker, dan sering-sering mencuci tangan. Untuk pembelajaran hari ini, coba dipimpin oleh Fitri untuk berdoa. Sudah siap, gerak. Berdoa selesai. Ya, Ibu akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.